Ya Allah, kenapa suaranya Miss kayak gini? Gak apa-apa ya. Oke. Kali ini di video ini Miss akan menyampaikan tentang childhood, the experience of your childhood. Childhood itu kan masa kecil. Jadi di sini itu adalah kita bicaranya tentang childhood. Okay, what is like? Did you still remember about your childhood? Apakah kalian masih ingat masa kecil kalian? Who is your best friend? And then what did you play when you are in the 7 or 5 years old? And then are you still playing it now or not? Nah, jadi video kita tentang hari ini itu adalah kita akan berbicara tentang childhood. We will talk about childhood, dan nanti di step selanjutnya Miss akan jelasin what is simple past, karena kita akan membicarakan tentang childhood, so of course we need simple past to write about our childhood. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today you will learn with me, Miss Edelweiss, of course. Are you miss me? We are not see each other maybe 2 weeks ya. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang simple past. Yap, simple past. Miss akan terangin ke kalian what is simple past, and then how to write a sentence in simple past, and then the verb that you use in a simple past. Okay, now I will let you know what is the form of simple past. Okay, simple past the form is subject and verb to, atau kata kerja kedua. Jadi dalam simple past itu menyatakan sesuatu yang sudah terjadi, sudah lewat, makanya kita bilang sebagai simple past. Nah, simple past itu kan tadi dirumuskan dengan kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerja bentuk kedua itu adalah ada yang irregular dan ada yang regular. Ini yang diberi imbuhan ed itu adalah yang regular. Nah, yang satunya lagi yang irregular itu adalah yang berbeda. Okay, I will give you example form of regular. Jadi saya punya notice. Okay, talk ini nanti jadinya talk. Okay, play ini nanti jadinya play. Oke. Kalau yang irregular, misalnya saya speak, ini nanti jadi spoke. Atau misalnya saya write, ini jadi wrote. Oke. Nah, how to write a sentence using simple past? Nah, di sini saya kasih contoh untuk menuliskan simple past dengan rumus yang satu dulu ya. Oke. She wrote a letter. Jadi she subject, wrote kata kerja kedua. Oke. Lalu saya juga punya contoh, misalnya I spoke English. Oke. I di sini subjek, spoke-nya di sini kata kerja bentuk kedua. Oke, ini adalah contoh untuk subjek dengan kata kerja bentuk kedua. Nah, di dalam simple past kita punya rumus yang lain. Satunya lagi itu adalah kita ke sini. Karena itu udah gak muat. Subjek diikuti dengan to be, lalu diikuti dengan objek atau keterangan atau yang lainnya ya. Oke, saya di sini pakai to be-nya itu adalah yang, karena ini kata kerjanya bentuk kedua, maka to be yang dipakai juga dalam bentuk kata kerja kedua, yaitu was dan were. Siapa yang pakai was, siapa yang pakai were? It's depend on the subject.
So I will write I, he, she, and it. This all is singular. Nah, kalau yang ini berarti they, we, and you. Yang ini plural atau jamak. Oke. Gimana caranya menuliskan? How to write using the form of to be? Nah, di sini saya kasih contoh. She was in elementary school 2 years ago. Oke, di sini she was in elementary school 2 years ago. Nah, she-nya subjek, was di sini to be-nya. Oke, nah yang ini adalah keterangannya. Jadi ini tambahan karena dia tidak bisa berdiri sendiri jika tidak pakai to be. Kalau kata kerja itu kan langsung dia kata kerja melakukan pekerjaan, jadi dia tidak butuh to be. Oke, saya kasih contoh lain. Itu adalah they were students of Madrasah Mu'allimat. Oke. Nah, ini juga contoh yang lain sama pemakaiannya, hanya saja beda pemakaian to be. Oh, sorry, ini kurang why. Harusnya they. Okay, they were students of Madrasah Mu'allimat, and here is subject, ininya to be. Sisanya ini adalah keterangannya. Oke, ini adalah untuk bentuk afirmatif atau kalimat positif kita bilangnya. Oke. Nanti setelah ini akan Miss jelaskan bagaimana menuliskan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, kalau mau jadi kalimat kita pindah ke yang pakai kata kerja dulu ya. Kita pindah ke sini. She wrote a letter. Nah, di sini saya pakai yang warna hitam aja deh. Oke. Ini adalah bentuk kalimat positif. She wrote a letter. Oke, ini adalah kalimat positif. Kita ganti menjadi kalimat negatif atau kita ubah menjadi kalimat negatif, maka dia akan menjadi she. Ini saya ganti. Oke, karena kalimat negatif maka kita butuh ini. She did not atau didn't. Dan kata kerjanya itu akan kembali ke kata kerja bentuk pertama. Ingat, kembali ke kata kerja bentuk pertama. Berarti she did not or didn't write a letter. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi kalimat tanya, maka did-nya kita pindah ke depan. Did. Oke. Lalu she. Karena sudah pakai did, maka kata kerjanya balik lagi ke kata kerja pertama. Did she write a letter? Oke. Ingat, kalau bentuk negatif did not atau didn't, maka dia akan kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke, jangan lupa ya, don't forget about it. And of course, untuk yang kalimat tanya itu juga berlaku. Baik, mari kita pindah ke yang sebelah sini. Nah, kalau yang ini, Miss kasih contoh yang bawah saja ya. Yang ini adalah they were students of Madrasah Mu'allimat. Nah, yang ini tidak perlu berubah seperti yang contoh tadi pakai kata kerja. Yang ini adalah kalimat positif ya kan. Nah, kita ubah menjadi kalimat negatif, hanya menambahkan they were not students. Nah, di sini they were not student of Madrasah Mu'allimat. Oke, kalau kalimat tanyanya gimana, Miss? Oke, yang ini adalah kalimat tanya. Sama kalimat tanya kita pindah ke depan. Where were they? Nah,
were they students of Madrasah Mu'allimat? Jangan lupa tanda tanya. Oke, jadi kalau untuk pemakaian yang pakai to be, kalian tidak perlu mengubah itu kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk kedua. Tapi kalau untuk kata kerjanya yang langsung, itu berarti kalian harus rubah karena dia pakai did not, nah maka dia kembali ke bentuk kata kerja pertama. Sampai sini semoga penjelasannya clear enough ya. Oke, thank you. Hi, this is the continue of our lesson. Jadi tadi kan kita sudah bahas tentang simple past. So now I want you to write about your childhood. Ta-da! How to write about childhood? Di sini Miss akan kasih tahu gimana sih caranya menuliskan pengalaman kalian di waktu kecil, pengalaman kecil kalian atau masa kecil kalian. My childhood. Here I have a 3 paragraph. Paragraf pertama orientation, paragraph 2 events, and paragraph 3 is reorientation. Orientation itu nanti isinya adalah perkenalan diri kalian dulu, berisikan hello, my name is anyways, kind of like that. Dan diisikan contohnya nanti berisi kayak orientation kalian waktu kalian kecil. Jadi waktu kalian kecil kalian main apa, bercita-cita ingin jadi apa atau seperti apa. Nah nanti eventnya ini itu adalah berisikan tentang kejadian-kejadian yang kalian alami di waktu kecil yang kalian tidak bisa melupakannya. Entah itu pengalaman baik, entah itu pengalaman lucu, entah itu pengalaman yang pengalaman yang tidak menyenangkan atau memalukan, kalian bisa tuliskan di dalam event. For example, when I was in elementary school, kayak pengalaman kalian ketika kalian SD, terus kayak misalnya kalian tiba-tiba sepatunya hilang. Nah itu kan pengalaman yang tidak menyenangkan, itu kalian bisa tuliskan di dalam events. Lalu ada reorientation. Nah reorientation itu nanti isinya adalah kesimpulan dari ini. Jadi kayak rangkuman setelah ada orientation, setelah ada events, lalu ada reorientation. Nah nanti reorientation isinya berisikan pengalaman masa kecil saya atau my childhood experience is very unforgettable. Very unforgettable. Seperti itu. Kenapa kok tidak bisa dilupakan gitu? Karena, nah kalian jelaskan alasannya. Until now I can forget about it because very unforgettable gitu. Pokoknya intinya adalah kesimpulan dari yang paragraf 1 dan paragraf 2. Jadi ini bebas ya. Jadi isinya tuh tidak cuma 3 paragraf tapi bebas. Ada paragraf 2 itu nanti bisa diisi paragraf 3, paragraf 4. Jadi dalam event itu bisa berisikan 2 sampai 3 paragraf untuk menjelaskannya. Jadi bisa 2 atau 3 paragraf. Paragraf. Oke. Nah, kalau reorientationnya cukup 1 paragraf tidak apa-apa. Jadi itu adalah nanti tugas kalian itu adalah nanti menuliskan tentang my childhood. Ya, kalian nanti tugasnya adalah menuliskan tentang masa kecil kalian. Dituliskan di dalam buku tulis kalian saja. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Jadi, you have to write about your childhood. This is your task, this is your assignment. Tugas kalian itu adalah membuat cerita tentang your childhood. Jadi, kalian tuh harus membuat 1 lembar lah, ya setengah halaman buku tulis kalian sendiri. Misalnya buku tulisnya itu tuh sebesar apa ya? Sebentar, Miss kasih contoh. Ini aja deh. Jadi misalnya ini tuh 1 lembar buku tulis kalian kan. Nah ini nanti kalian dapat setengah buku tulis kalian. And then you have to write about your childhood. Isinya seperti tadi, ada orientation, ada events, and ada reorientation. Oke? Miss tunggu ya, dikumpulkan, jangan lupa.
Dan kalian juga harus membuat video. Kira-kira membuat video oke nggak ya? Kayak oke lah ya. Jadi nanti tugasnya itu adalah kalian harus menulis saja kok. Kalian harus menulis tentang your childhood, oke? Jangan lupa setengah halaman minimalnya itu adalah setengah halaman buku tulis. Kalau buku tulis kalian panjang kan berarti isinya panjang. Tapi kalau buku tulis kalian pendek berarti isinya harus 1 halaman lah. Yang panjang kan childhood isinya panjang banget, ya kan? Oke? I'm waiting your task, I'm waiting your assignment. Good luck. And then semoga kalian tidak pusing ya dengan penjelasan Miss. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.